Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang peran dan klasifikasi klausa. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Bila Khumaira dengan NIM 20081110027. Yang kedua, Tia Latifa dengan NIM 20081110028. Yang ketiga, Suci Agisha Romadini dengan NIM 20081110029. Langsung saja pada materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya. Unsur peran klausa. Unsur peran merupakan salah satu pengisi unsur fungsional. Unsur peran ini berkaitan dengan makna gramatikal atau sintaksis. Dengan pengisian unsur peran ini dapat diketahui makna yang ada pada masing-masing unsur fungsional tersebut. Dalam hubungan dengan pengisi kategori, pengisi peran berkaitan dengan makna semantis, dan pengisian kategori berkaitan dengan kelas kata. Kaitan ketiga unsur klausa, yaitu fungsi, kategori, dan peran dapat dijelaskan sebagai berikut. Unsur fungsional klausa seperti S, P, O, kom, dan ket. Contoh, klausa. Francisca membunuh tikus di kamar. Fungsi, Francisca sebagai subjek, membunuh sebagai predikat, tikus sebagai objek, di kamar sebagai keterangan. Kategori, Francisca sebagai nomina, membunuh sebagai verba, tikus sebagai nomina, di kamar sebagai preposisi. Peran, Francisca sebagai pelaku, membunuh sebagai perbuatan, tikus sebagai sasaran, di kamar sebagai tempat. Unsur peran yang dapat digambarkan dengan bagan. Subjek terdiri dari pelaku, alat, sebab, penderita, hasil, tempat, pengalam, dikenal, dan terjumlah. Predikat terdiri dari perbuatan, keadaan, keberadaan, pengenal, jumlah, pemerolehan. Objek terdiri dari penderita, penerima, tempat, alat, dan hasil. Pelengkap Sekian presentasi terdiri dari penderita dan alat. Keterangan terdiri dari tempat, waktu, cara, penerima, peserta, alat, sebab, pelaku, keseringan, perbandingan, dan pengecualian. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Suci Agisha Romadini. Saya Suci Agisha Romadini dengan nomor NIM 20081110029. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi klausa. Berdasar klasifikasi klausa berdasarkan strukturnya, yaitu ada dua, klausa bebas dan klausa terikat. Klausa bebas mempunyai unsur-unsur yang lengkap sehingga memiliki kemungkinan untuk menjadi kalimat utama, yaitu kalimat yang mempunyai subjek dan predikat. Klausa jenis ini dapat berdiri sendiri dan tidak menggunakan konjungsi. Contohnya, ayah bekerja. Yang kedua itu ada klausa terikat. Disebut juga sebagai anak kalimat. Klausa terikat tidak memiliki kemungkinan menjadi sebuah kalimat karena seringkali tidak memiliki subjek maupun predikat. Klausa ini dapat ditandai dengan adanya penggunaan konjungsi dalam kalimatnya. Contoh, ayah pulang tadi siang. Selanjutnya klasifikasi yang kedua berdasarkan fungsinya. Yang berdasarkan fungsinya ini ada 5, yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Subjek ini unsur pengisi fungsi subjek, yaitu dalam bahasa Indonesia unsur pengisi subjek biasanya adalah kata atau frasa, benda, tetapi dapat juga diisi oleh kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Pada klausa ini subjek menjadi sebuah frasa nominal. Kedudukan akan subjek mendahului predikat. Contohnya, saya itu subjek, belum memahami itu predikat, penjelasan guru itu objek atau kata benda objek. Nah, yang kedua yaitu predikat.
Fungsi predikat dapat diisi dengan kategori kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan. Contoh, rapat pengurus koperasi, itu subjek, diadakan, itu predikat, bulan depan, itu keterangan. Selanjutnya fungsi objek. Fungsi objek adalah kata atau frasa benda. Jenis pengisi klausa subjek, fungsi objek berupa frasa nominal dan melengkapi verbal transitif. Terdapat dua macam objek, yaitu objek langsung dan tidak langsung. Objek langsung merupakan objek yang diketahui perbuatannya dengan langsung pada predikat verbal. Sementara objek tidak langsung merupakan objek sebagai penerima perbuatan di dalam predikat verbal. Contoh, Indonesia, itu subjek, mengalami, itu predikat, krisis moneter, itu objek, beberapa tahun silam, itu keterangan. Selanjutnya ada fungsi pelengkap. Pelengkap ini berwujud nomina, adjektiva, atau frasa adjektiva pada predikat verbal, serta frasa nominal. Biasanya pelengkap ini sering disalahartikan dengan menjadi objek. Contohnya, anak Pak Haryono, itu subjek, bertambah, itu predikat, satu, itu pelengkap. Selanjutnya ada fungsi keterangan. Unsur pengisi keterangan dapat berupa kata keterangan, frasa depan, dan frasa benda. Keterangan fungsinya adalah untuk memperluas serta membatasi makna objek ataupun predikat. Terdapat sejumlah jenis keterangan seperti keterangan sebab, keterangan cara, keterangan alat, keterangan tempat, keterangan waktu, serta keterangan subjek, dan yang lain-lain. Contohnya, cepat-cepat, itu keterangan, penjapret, itu subjek, menghilang, itu predikat, dari kerumunan orang, itu keterangan. Selanjutnya, berdasar klasifikasi klausa berdasarkan kelengkapan unsurnya. Subjek dan predikat. Jika subjeknya di awal disebut klausa lengkap, susunan biasa. Jika subjeknya berada di belakang predikat, maka disebut klausa lengkap, susunan balik, atau inversi. Contoh klausa lengkap, kami sedang bekerja. Kami itu subjek, sedang bekerja predikat. Nah, yang kedua itu ada klausa tidak lengkap. Klausa tidak lengkap dapat diamati dengan ketidaklengkapan unsur yang menyusunnya, alias klausa ini hanya terdiri dari unsur predikat tanpa subjek. Contoh klausa tak lengkap terpaksa berhenti dari pekerjaannya. Selanjutnya berdasarkan kata negatif. Klausa negatif yaitu klausa yang mempunyai kata negatif seperti tidak, bukan, jangan. Jadi predikatnya tidak bersifat negatif. Contoh, ibu belum pergi. Ibu itu subjek, tidak pergi predikat. Klausa positif yaitu yang tidak memiliki kata negatif. Contoh, saya berhasil melakukannya. Saya berhasil melakukannya. Saya itu subjek, berhasil melakukannya itu predikat. Terus klasifikasi klausa yang berikutnya yaitu berdasarkan unsur yang menjadi predikat. Klausa verbal. Klausa verbal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu klausa transitif dan klausa intransitif. Yang kedua itu ada klausa nominal. Yang ketiga itu ada klausa adjektiva. Yang keempat itu ada preposisional. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tila Tifa dengan NIM 2008110028 akan menyampaikan hasil dan pembahasan dari
Peran dan klasifikasi klausa berdasarkan cerpen Lai Tongo karya Roy Shimamura yang terdapat di makalah. Untuk kalimat pertama, Inong mengumpulkan kucing di kamar termasuk ke dalam peran pelaku, kemudian klausanya mengumpulkan, klasifikasi klausanya transitif. Alasannya atau penjelasannya, pelaku yaitu peran yang bersangkutan dengan benda bernyawa yang mendorong proses bertindak. Kemudian kata mengumpulkan pada kalimat tersebut termasuk bentuk klausa verbal transitif dikarenakan kata kerja yang berpusat pada verbal transitif yang memiliki satu atau lebih objek. Kemudian kalimat yang kedua, Tongko mendapatkan meriam bambu dari temannya. Perannya yaitu pemerolehan, kemudian klausa yang mendapatkan, klasifikasi klausanya transitif. Alasannya, pemerolehan yaitu peran yang mendapatkan kata mendapatkan. Kemudian pada kalimat tersebut termasuk bentuk klausa verbal transitif, alasannya karena kata kerja yang berpusat pada verbal transitif yang memiliki satu atau lebih objek. Kemudian kalimat yang ketiga yaitu warga menebang bambu. Perannya yaitu penderita, kemudian klausanya menebang, kemudian klasifikasi klausanya transitif. Menunjukkan peran penderita, objek yaitu bambu. Kata menebang pada kalimat tersebut termasuk bentuk klausa verbal transitif dikarenakan kata kerja yang berpusat pada verbal transitif yang memiliki satu atau lebih objek. Kemudian untuk kalimat keempat yaitu gedung itu gedung bersekolah kami, perannya yaitu dikenal. Kemudian klausanya bersekolah, klasifikasi klausanya termasuk ke dalam intransitif. Menunjukkan peran dikenal yaitu gedung itu, kemudian kata bersekolah pada kalimat tersebut termasuk bentuk klausa verbal intransitif dikarenakan memiliki klausa yang predikatnya terdiri dari frasa verbal yang termasuk golongan kata kerja intransitif. Kemudian untuk kalimat kelima yaitu mendengar bayi itu tinggal di hutan, perannya yaitu keberadaan, kemudian klausanya mendengar, klasifikasi klausanya transitif. Menunjukkan peran keberadaan melalui tinggal, kata mendengar termasuk bentuk klausa verbal transitif dikarenakan kata kerja yang berpusat pada verbal transitif yang memiliki satu atau lebih objek.